Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Dwijayani dengan NIM 215231080 dari kelas PPS 2B. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Mangkubumi III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Pada 13 Februari 1755, nama Giyanti sendiri diambil dari pelafalan Belanda yang disebut dengan Giyanti. Secara tertulis dibaca dan Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta dari peristiwa geger pecina ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan oleh salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak bisa dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi secara tertutup. Setelah melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sang pengganti Pakubuwono II. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Pendatanganan ini disebut dengan Perjanjian Giyanti. Dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Negari. Hal ini menjadi awal mula naik tahta Mangkubumi di Jogja sebagai istri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Alaga Sayyidin Patagama Khalifatullah sejak ditandatangani pada 13 Februari 1755. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sumbernyawa yang juga merupakan salah satu Pakubuwono yang menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya. Pada Oktober 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang didirikan di Jogja setelah berperang bertahun-tahun. VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat kebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sumbernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara Lelono Jaya Misya Senopati ing Alaga Raga Mataram ing Nagari Soekarto Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan: Pakualam, Jogja, Mangkunegaran, dan Surakarta. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam, berujung pada perbedaan status hingga hari ini di masa Republik Indonesia.
Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi situs budaya, sementara wilayah Jogja yang di dalamnya juga terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.